Iran sama Amerika sudah main perang-perangan, sudah terjadi perang besar-besaran antara Iran, Amerika dan bantuan-bantuan mereka. Tapi mudah-mudahan kita bisa bersiap dengan apapun kondisi yang akan terjadi dengan Indonesia. Baik Bapak Ibu, saya tak tahu juga nih Bang Romi, entah sampai kapan pun perang dunia, perang pemikiran ini selesai, saya tak tahu. Makin hari makin berat saja. Tadi malam jam 1:30 baru tidur setelah melihat judulnya perang pemikiran juga. Tapi memang nampaknya semakin ke akhir semakin serius perperangannya. Sedikit informasi buat kita semua Bapak Ibu, Iran sama Amerika sudah main perang-perangan, sudah terjadi perang besar-besaran antara Iran, Amerika dan bantuan-bantuan mereka. Tapi mudah-mudahan kita bisa bersiap dengan apapun kondisi yang akan terjadi dengan Indonesia khususnya. Kemudian khususnya lagi yang akan terjadi dengan umat muslim. Karena memang di balik perperangan ini selalu ada agama yang menjadi konsekuensi atau dampak daripada perperangan tersebut. Sekarang kita bicara terlebih dahulu persoalan ada seorang yang bertanya kepada seorang syekh, namanya Syekh Muhammad Imarah. Syekh Muhammad Imarah ini telah wafat. Beliau seorang pakar peradaban Islam kontemporer Mesir, menjadi seorang ulama besar di Mesir di bidang peradaban Islam kontemporer. Satu ketika beliau ditanya oleh seorang penanya. Beliau bilang begini, kata penanya tersebut, saya mendengar Anda ingin sekali syariat Islam ini diterapkan. Pertanyaannya adalah, apakah Anda ingin membawa kami mundur ke belakang? Jadi penanya ini bilang begini kepada Syekh Muhammad Imarah, apakah Syekh Muhammad Imarah ini ingin membawa kembali Islam mundur pada masanya? Jadi penanya ini itu bertanya dalam kondisi mengejek. Mengejek itu meremehkan. Kemudian dijawab oleh Syekh tersebut, ke belakang atau mundur ke belakang yang mana yang Anda maksud? Ini pertanyaannya serius. Maka beliau juga menjawabnya dengan serius. Kata beliau, mundur ke belakang yang mana yang Anda maksud? Kita lihat. Apakah belakang yang Anda maksud adalah 100 tahun yang lalu? 100 tahun yang lalu berarti kan 1 abad yang lalu. Ketika ini beliau ditanya, saat Islam menguasai separuh dunia selama 500 tahun. Berarti berapa abad Islam menguasai pada saat itu? Ini belum mundur jauh ke belakang ya, baru 100 tahun yang lalu. 100 tahun yang lalu ditambah 500 tahun, berarti 5 abad. 1 abad ditambah 5 abad, berarti sekitar 6 abad. Artinya pada saat itu Islam mengalami kejayaan yang fantastis. 5 abad. Kemudian beliau mengatakan, atau yang Anda maksud adalah lebih jauh lagi ke belakang, saat di mana dinasti Mamluk menyelamatkan dunia dari ganasnya serbuan Mongol dan Tartar. Kita bicara subuh ini pada sejarah, sedikit sejarah tentang keganasan Mongol pada saatnya. Mongol ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia adalah, kalau kita bisa bahasakan Mongol dan Tartar ini, inilah kelompok yang membumi hanguskan dinasti Abbasiyah pada masanya. Jadi puncak kejayaan Abbasiyah itu dimatikan lampu tersebut oleh Abbasiyah. Allah bilang dalam Al-Quran,
yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun gitu. Ini cocok ayat ini untuk kita bacakan hari ini. Dari dulu sampai sekarang ayat ini tetap cocok. Kenapa? Karena kondisinya benar sama. Kalau dulu mematikan Islam itu dengan mengajak mereka berperang. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim. Tapi sekarang tidak bi afwahihim. Tidak hanya dengan itu, kekuatan orang-orang kafir hari ini mereka tampakkan kekuatan mereka, mereka sembunyikan hakikat mereka. Hakikatnya adalah kelemahan dan ketakutan. Itu sudah Allah sebutkan dalam Al-Quran, fi qulubihim ru'bah. Ada rasa khauf, ada rasa takut dalam hati mereka. Tapi keberanian itu menurut mereka lebih kencang ketika melihat umat muslim itu berada dalam kondisi yang sangat fatal. Kita lihat sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Sebab runtuhnya, ada masanya kita akan bicara tentang kejayaan mereka, tapi hari ini kita bicara tentang aspek itu terlebih dahulu. Ada sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Salah satu penyebab runtuhnya dinasti Abbasiyah itu disampaikan oleh pakar sejarah dalam sejarah tersebut adalah kemerosotan ekonomi. Kita tak berbicara pada aspek itu. Yang kedua, yang paling berbahaya, di tengah dinasti Abbasiyah itu munculnya aliran-aliran sesat. Kalau kita bicara aliran sesat, ini Indonesia termasuk negara yang banyak mengadopsi aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia itu merangkum lebih daripada 1000 aliran sesat di Indonesia. Lebih dari 1000 aliran sesat di Indonesia. Itu lebih atau lebih kurang gitu. Itu bicaranya Majelis Ulama mengatakan lebih, bukan lebih kurang, lebih daripada 1000 aliran sesat. Dan ada penyebab kesesatan itu muncul, fanatisme. Bayangkan fanatisme. Para ulama kalau berbicara tentang fanatisme, termasuk Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya Bid'atun fid Din, Al-Bid'atu fid Din, itu Yusuf Al-Qaradawi menuliskan kitab tersebut Al-Bid'atu fid Din, itu persoalan kesesatan, syubhat yang terjadi dalam agama. Syubhat itu bukan hanya pada halal haram makanan saja, tapi syubhat itu bisa terjadi dalam agama. Persoalan subhat agama itu yang disebut dengan memunculkan aliran sesat. Salah satu di antaranya munculnya atau sebab daripada munculnya aliran sesat itu adalah fanatisme. Maka ada seorang saya kemarin ketika diwawancara, apa sebab munculnya aliran-aliran sesat itu? Dia jawab, karena fanatisme terhadap kelompok dan golongan itu. Gus Baha bilang begini, Gus Baha itu dalam ketika ditanya tentang persoalan hisab dan ru'yah, apa kata Gus Baha? Kita ini terlalu cinta kelompok gitu. Sehingga mohon maaf kadang-kadang ilmu itu kita tolak gitu. Cinta terhadap kelompok, kebenaran kita tolak gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Gus Baha itu. Itu ketika beliau mengomentari persoalan hisab dan ru'yah. Beliau sampai katakan kecintaan terhadap kelompok justru mematikan ilmu, memandang sebelah mata ilmu. Baik, itu adalah sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah. Kita kembalikan kepada persoalan tadi. Ketika dinasti Abbasiyah dalam kondisi yang sangat lemah, ekonomi merosot. Sebab ekonomi merosot ini ada sebab, ada. Apa sebabnya merosotnya ekonomi? Sebab merosotnya ekonomi ini adalah adanya tekanan dari luar. Tekanan dari luar. Pertanyaannya, luar mana? Luar kerajaan. Siapa yang di luar kerajaan ini yang menekan, yang menjadi sebab runtuhnya dinasti Abbasiyah, yang menjadi sebab lemahnya ekonomi dinasti Abbasiyah? Tahu Bapak Ibu apa? Kerajaan-kerajaan Islam kecil yang berada di sekitar dinasti-dinasti Abbasiyah. Apa kata kerajaan-kerajaan kecil yang ada di sekitar dinasti Abbasiyah itu? Kalau sistemnya seperti ini, monarki, kapan kerajaan kami yang di pesisir dan pinggiran ini bisa menjadi raja agung, bisa menjadi orang atau menjadi seorang raja? Otomatis sistem monarki ini kan keturunan. Sistem kerajaan itu kan keturunan.
Itu dijawab oleh dinasti-dinasti, oleh kerajaan-kerajaan kecil Islam yang ada di sekitar daripada dinasti Abbasiyah. Akhirnya yang terjadi, mereka memisahkan diri satu demi satu. Tinggallah dinasti Abbasiyah secara utuh, tapi pinggirannya sudah tidak ada, kekuatannya tidak ada, pasokan ekonomi berkurang. Ini kemudian menjadi kelemahan, sehingga Bapak Ibu diambil alihlah oleh Mongolia, kerajaan Mongol yang diduduki oleh penduduk Tartar, yang Bapak Ibu boleh cek dalam sejarah, ada perangnya namanya Ain Jalut. Perang Ain Jalut ini itu perang yang paling bengis di muka bumi ini, yang paling sadis. Jangankan manusia, kertas pun tidak boleh hidup. Itu jangankan manusia, kertas saja nggak boleh hidup. Makanya bahasa ini disebutlah rasa sakit yang paling mendalam. Kata para ulama, sedalam-dalamnya rasa sakit ketika melihat terbunuhnya umat muslim, jauh lebih sakit ketika melihat lembaran-lembaran kertas itu berterbangan, dibakar, dimasukkan ke dalam laut. Itu sejarah laut hitam, laut merah dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat Islam ini, sebenarnya mental kita ini perlu kuat. Umat Islam jangan sampai roboh mentalnya. Ini kalau sempat umat Islam ini mentalnya bobrok, dah selesai kita. Kalau bahasa Ustaz Alfian Tanjung itu mental babak belur. Jangan sampai umat muslim ini mentalnya babak, karena kita punya di mana kondisi kita memang dihabisi sehabis-habisnya. Jadi Bapak Ibu, kata para ulama, kesedihan para ulama tuh ketika dinasti Abbasiyah runtuh itu bukan persoalan jiwa saja, tapi yang paling mendalam itu ketika keilmuan yang sudah dibangun sedemikian cemerlangnya itu sampai pada puncak kejayaannya itu, di situ hilang semua, Pak, hilang semua. Setelah diterjemahkan oleh kelompok-kelompok tertentu ke berbagai macam negara. Persia, Jerman, Inggris, Prancis, Amerika belum masuk dalam daftar itu. Lagi-lagi Amerika tidak masuk dalam daftar itu. Jadi Amerika ini termasuk negara maju belakangan gitu. Karena pada masanya itu Jerman, Inggris, Prancis itulah negara yang memegang secara keilmuan pada saat itu. Dan itu tidak bisa dipungkiri. Ketika Oxford University, ketika itu Harvard University dan lain sebagainya, itu menjadi ada di sini yang isi kajian di sini ada Ustadz kita, Ustadz Dr. Iskandar Arnel. Wah, itu ahli di bidangnya itu. Nama beliau juga cukup terkenal di Malaysia itu. Kalau kita tanya sama beberapa pakar pemikiran di Malaysia itu, saya pernah belajar di Malaysia dalam dunia pemikiran dan peradaban. Jadi ketika saya sampai di Malaysia itu, dalam diskusi, Anda dari mana? Saya dari Riau. Oh, dari Riau. Tolong sampaikan salam saya kepada, disebutkan namanya, Dr. Iskandar Arnel, kata dia. Itu salah satu muridnya pakar filsafat Muslim hari ini, salah satu sarjanawan Muslim atau Muslim scholars hari ini yang masih hidup. Namanya Profesor Dr. Sayyid Naqwib Al-Abtas. Nah, muridnya salah satunya adalah Dr. Iskandar Arnel. Coba, tapi saya tak bercerita yang lain, jadi coba cerita pada aspek itu aja. Itu kalau di salah satu di antara yang sangat kritis. Beliau ini termasuk yang paling kritis ketika itu. Termasuk salah satu yang mengkritisi pemikiran beliau, gurunya sendiri, Profesor Dr. Said Naqwib Al-Abtas. Dan bayangkan Bapak Ibu, dalam pandangan para pemikir ini, termasuk persoalan peradaban ini, itu menjadi makanan harian. Begitu mereka sadarnya tahu bahwa kondisi umat ini. Jadi kalau kita bicara ini kepada mereka, mereka sudah paham kemunculan sekulerisme, liberalisme, pluralisme itu sudah biasa, kata dia. Dan bakal pasti terjadi, kata dia. Dan itu salah satu cara merusaknya begitu. Bayangkan salah satu cara merusak, metodenya itu, kata dia. Harus dimunculkan orang-orang seperti ini. Beliau kenal betul bagaimana riwayat hidupnya Nur Khalis Majid itu, tahu betul. Baik Bapak Ibu, kita kembalikan.
Nah sekarang pertanyaannya, di tengah Abbasiyah yang tadi berdiri kokoh dengan berbagai macam hal, keilmuannya, ekonomi, kemudian militernya, kemudian banyak daripada kerajaan-kerajaan kecil Islam yang bergabung memisahkan diri disebabkan karena memang sistem khilafah atau kepemimpinan yang dibangun oleh dinasti Abbasiyah itu menjadi sebab. Akhirnya mereka memisahkan diri. Disinilah sebab lemahnya Pak salah satunya. Nah, ada poin pentingnya, diambil alih ketika itu melihat kekosongan-kekosongan itu, melihat kelemahan-kelemahan itu, artinya persatuan yang sudah mulai terpecah belah oleh Mongolia, kerajaan Mongol ketika itu dimanfaatkan. Apa tujuan Mongol memanfaatkan? Membumi hanguskan dinasti Abbasiyah yang sudah lama memegang kejayaan. Itu yang dibahasakan dalam bahasa sejarah. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, Mongol ini beberapa kali ingin menghancurkan dinasti Abbasiyah tapi tak berhasil. Baru berhasil setelah terpecahnya para kerajaan-kerajaan kecil tadi. Nah sekarang bayangkan ketika Mongol mengambil alih itu semua, di bumi hanguskannya, tidak ada yang disisakan, termasuk kertas-kertas tadi. Tahu Bapak Ibu maksudnya kertas-kertas itu apa? Ilmu. Itu yang dibakar, makanya perpustakaan terbesar di Baghdad itu di bumi hanguskan sama mereka, dihancurkan sehancur-hancurnya. Disinilah Bapak Ibu, ketika sudah dihancurkan perpustakaan tersebut, tapi kuncinya sudah mereka pegang, sudah mereka terjemahkan ilmu-ilmu itu ke dalam bahasa mereka, termasuk bahasa Persia, Jerman, Inggris, Prancis dan lain sebagainya. Itu sudah mereka terjemahkan. Dalam bahasa perang pemikiran ini disebut dengan transisi, transmisi dan lain sebagainya, dan transliterasi. Itu sudah terjadi pada masanya. Sekarang pertanyaannya, sesadis apa pembunuhan yang dilakukan oleh Mongol itu? Pembunuhan yang dilakukan oleh Mongol itu tidak memandang bulu. Hamilkah dia, anak kecilkah dia? Kalau kita bicarakan sadisnya genosida yang dilakukan oleh Israel hari ini terhadap Palestina, maka itu mungkin belum ada apa-apanya dibandingkan dengan yang dilakukan oleh Mongol. Kalau hari ini pakai senjata yang canggih, dulu mereka membumi hanguskan Abbasiyah itu pakai tangan. Makanya Bapak Ibu, dalam beberapa riwayat, dalam beberapa sejarah itu dikatakan, apakah Mongol ini akan kembali lagi seperti sebagaimana manusia yang paling sadis, yang menyerupai, sebagian ulama mengatakan menyerupai karakteristik Ya'juj wa Ma'juj. Jadi saking sadisnya Mongol ini, kemunculan Ya'juj wa Ma'juj itu nanti mungkin hampir digambarkan seperti Mongol tadi, saking sadisnya. Maka nanti Ya'juj wa Ma'juj itu sama. Ketika benteng itu, benteng yang dipasang setinggi mungkin itu oleh Zulkarnain itu sudah mulai roboh. Nabi bilang begini tentang Ya'juj wa Ma'juj itu, benteng itu begini katanya. Nih, Ya'juj wa Ma'juj. Itu bentengnya Ya'juj wa Ma'juj itu sudah mulai begini kata Nabi. Artinya sudah mulai renggang. Sudah mulai renggang berarti sudah mulai dekat pada kehancuran. Artinya kalau sudah muncul ini Ya'juj wa Ma'juj ini keluar menemui manusia, itu sudah lebih parah lagi bumi ini. Lebih parah lagi. Ustadz ini menakut-nakutkan kami saja. Tidak menakutkan Bapak Ibu. Insya Allah Bapak Ibu yang hadirin tidak akan ketemu insya Allah. Ya bukan hanya Bapak Ibu, kalau bisa kita semua. Jangan sampai ketemu. Kalau ketemu bahaya. Nah kemudian Bapak Ibu kita lihat. Maka kata Syekh tadi, apa yang Anda ingin maksud? Mundur ke belakang yang mana? Apakah mundur ke belakang ketika Mamluk atau dinasti Mamalik ini menghancurkan Mongol, menghancurkan komunitas Tartar itu yang bengis itu? Nah Bapak Ibu, ada perang namanya Ain Jalut. Ain Jalut itu perang di mana orang-orang Mongol dan penduduk Tartar itu yang disebutkan dalam sejarah, di dalam sejarah dunia, boleh cek dalam sejarah itu, kekuatan yang tidak pernah bisa ditandingi. Jadi sejarah mencatat bahwa ada satu kelompok yang tidak pernah bisa dimusnahkan. Salah satu diantaranya adalah itu disebut dengan kerajaan Mongol. Tahu ternyata mitos itu tumbang di tangan umat muslim. Artinya Bapak Ibu, ketika Mamalik atau Mamluk ini bisa membumi hanguskan Mongol, penduduk Tartar, berarti kalau kita lihat hari ini umat muslim yang banyak ini, hari ini yang merata sedunia ini bisa menghancurkan dan Israel dan jadi tidak ada istilah
Islam tidak pernah menghancurkan negara-negara yang dikdaya, tidak ada. Umar bin Khattab perluasan wilayah yang sangat luas sekali pada saat itu. Salahuddin Al-Ayyubi, Muhammad Al-Fatih, semua orang-orang yang pakar di bidangnya, orang-orang yang ahli dalam perang, yang menaklukkan kota-kota yang memang mohon maaf disebut dikdaya. Maka ada kemungkinan Islam akan berjaya pada saatnya. Maka disebutkan dalam hadis itu begini, al-mustaqbal li hadzal din. Ada satu pernyataan dalam hadis ahad itu. Jadi dalam hadis ahad itu begini, fase kehidupan dunia ini ada 5. Sistem kepemimpinan itu ada 5. Pada masa baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, sistem khilafah ala manhajin nubuwah. Itu yang kedua. Pada masa Nabi yang pertama, karena Nabi masih hidup. Yang kedua, itu pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem kepemimpinannya masih sama seperti sistem kepemimpinan baginda Nabi. Yang ketiga, ada namanya sistem kepemimpinan yang diktator. Itu sudah lewat masanya. Kapan itu? Oleh para ulama disebutkan mulai bermunculannya ketika dinasti Muawiyah, dinasti Umayyah, dimulai Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai runtuhnya dinasti Turki Utsmani. Habis. Turki Utsmani kan sudah selesai. Tapi kemudian yang keempat, ada fase yang keempat. Fase yang keempat itu namanya Mulkan Jabbariyah. Jadi kata para ulama memaknai hadis ini, Mulkan Jabbarian ini lebih berbahaya, lebih parah daripada kepemimpinan Muawiyah ibn Abi Sufyan sampai pada akhir, sampai pada Turki Utsmani. Itu nanti akan muncul yang lebih berbahaya daripada kelompok tersebut. Kalau cuma diktator biasa, tapi setelahnya lebih parah lagi. Nah, sebagian ulama mengatakan yang disebut dengan lebih parah itu di mana? Sekarang nih, di sini. Di sini kondisinya. Kata para ulama itu, kondisi kita sekarang ini adalah kondisi di mana umat muslim pasti akan merasakan yang disebut dengan babak belur. Maka ini disebut dengan babak keempat, babak belur. Babak belurnya di mana? Islam ekonominya habis. Runtuh, rusak. Itu secara ekonomi. Politik, Islam berpolitik rusak. Maksudnya perpolitikan dalam dunia keislaman itu dirusak, dilemah. Yang ketiga, agama dilemahkan. Oh, ini poin kita sekarang nih Bapak Ibu, agama dilemahkan. Ini kalau kita berbicara persoalan agama dilemahkan ini, nanti ada satu pernyataan oleh seorang, ada kaedah, namanya kaedah di orang kafir itu. Dalam orang kafir itu ada istilah kaedah begini, if you cannot beat them, you join us. Ini kaidah yang penting untuk diingat. Kalau kalian tidak bisa menang atas orang kafir, maka bergabunglah bersama kami. Itu kaidah orang kafir. Jadi cara mereka tuh merusak kita begitu. Kalau Anda tidak bisa menang atas orang kafir, maka Anda bergabunglah bersama orang kafir. Bisa dipahami ini maksudnya Bapak Ibu? Maksudnya begini. Ini dijelasin maksudnya. Maksudnya itu, kalau seandainya orang kafir itu pemegang dunia hari ini bermain dengan urusan ekonomi ribawi, maka kita juga ikut bermain dengan dunia ekonomi ribawi. Ini ada pernyataan, kayaknya sedang viral juga nih video beliau ini. Salah satu tokoh agama sedang viral ini videonya. Kita harus meninggalkan zakat jika pengen maju. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kita lurusin dulu. Yang perlu kita luruskan itu begini. Saya tak berbicara pada aspek zakatnya Bapak Ibu, tapi saya berbicara pada aspek pemikirannya. Ya, kita bicara pemikiran, bukan pada aspek zakatnya. Kita berbicara pada pemikirannya. Terlepas daripada penting atau tidak pentingnya zakat itu ada kaitannya pada tashkik dan tasbih dan taghrib. Jadi kita berbicara dalam unsur bahasa dulu. Kira-kira menurut Bapak Ibu,
kalimat meninggalkan zakat itu, adakah persamaannya dengan mengatakan mengurangi zakat, mengurangi peran zakat? Kita coba sama-sama berpikir, adakah kesamaan meninggalkan zakat dan mengurangi peran zakat? Kira-kira yang lebih berbahaya yang mana? Meninggalkan zakat atau mengurangi peran zakat? Ya kedua-duanya Bapak Ibu, kedua-duanya berbahaya itu. Ini bahasa. Allah itu adil Bapak Ibu, adil seadil-adilnya Allah itu. Orang itu kalau memang sudah nampak sekali, itu tinggal Allah plesetkan, selesai. Makanya Bapak Ibu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah jaga lisan kita nih. Itu kalau Allah pengen plesetkan lidah kita Pak, selesai Pak, sebentar saja selesai. Dalam klarifikasi, saya tidak tahu bagaimana cara pandang Majelis Ulama Indonesia terhadap persoalan ini. Itu saya baca tadi malam. Itu Majelis Ulama Indonesia merespon kalimat tersebut. Kata Majelis Ulama itu, sebenarnya beliau sedang ingin mengatakan kepada kita bahwa ada peran-peran lain selain daripada zakat. Tidak ada masalah ketika beliau mengatakan itu dengan bahasa yang baik, silahkan, tak ada masalah. Tapi persoalannya adalah bagaimana, mohon maaf, ini ada mu'itaatillah, menjauhkan orang dari pemahaman zakat. Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat. Memerangi itu ada dua kemungkinan, mati ataupun celaka. Itu diperangi. Kita ambil kalimat yang sederhana dalam Al-Quran yang perlu dipahami. Khuz min amwalihim, yang dianggap oleh semua para ulama itu maksudnya adalah sodakoh itu bukan sedekah tapi zakat. Kita pahami Pak. Kalimat khuz ini dalam bahasa Arab itu kata perintah. Kata perintah itu ada dua, diambil dengan cara yang lembut atau dengan cara yang kasar. Abu Bakar mengambil dengan cara yang kasar, diperangi. Umar bin Khattab dibangun Baitul Mal. Umar bin Abdul Aziz mengelola semuanya dengan Baitul Mal. Yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dikumpulkan semuanya, zakatnya, sedekahnya, infaknya, wakafnya. Pertanyaannya adalah kalimat khuz di situ perintah atau mohon maaf Allah main-main tuh dengan zakat? Ini bahasa Pak. Pertanyaannya adalah ketika seorang tokoh yang berbicara mampu atau tidak mempengaruhi orang? Apalagi kalau tokoh tersebut bergelar akademik tinggi, profesor misalkan, itu sangat mungkin sekali Pak. Bisa dipahami sampai di sini Bapak Ibu? Ini yang harus kita sebut. Ini salah satu poinnya yang disampaikan tadi. If you cannot beat them, you join us. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka orang kafir, Anda bergabung dengan kami. Jadi salah satu cara untuk bergabung dengan mereka adalah menggunakan unsur ribawi, tapi kemudian meninggalkan zakat. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, yang salah dari umat muslim itu sekarang apa persoalannya? Zakatkah atau umat muslimnya? Umat muslimnya. 2,5 itu sudah takaran terbaik yang diberikan oleh Nabi. Memang Nabi tidak mengatakan 2,5 secara spesifik, itu dalam hadis tidak ada 2,5, itu tidak ada. Karena bahasanya kan bahasanya mut. Pertanyaannya adalah, kalau semua orang kaya ini mau bayar zakat, kira-kira bisa nggak mengataskan kemiskinan itu? Selesai Pak. Masalahnya bukan itu. Masalahnya satu saja, Anda mau atau tidak? Contoh, pemerintah negara Republik Indonesia atau Kementerian Agama, apa maksudnya? Buat satu aturan, umat muslim yang tidak bayar zakat tarik paksa, kayak pajak begitu. Kalau seandainya mau dibuat seperti itu, alangkah lebih baiknya ketimbang mohon maaf mengatakan harus meninggalkan zakat. Meskipun mungkin tidak ada niat, tapi dalam dunia perperangan ini biasa terjadi, dan itu sudah menjadi mainan Bapak Ibu. Makanya bahasanya, kalau Anda tidak bisa memerangi mereka, maka bergabunglah bersama kami. Itu baru satu Pak. Baru dalam dunia itu yang jelas-jelas menentangnya Pak. Bagaimana kalau ke depan ini Islam akan lebih parah diinjak? Maka di sini poin penting yang tadi saya sampaikan di depan.
kita umat muslim ini yang hidup di akhir zaman, di fase keempat ini, di fase babak belur ini, ada satu nasihat yang harus kita sampaikan. Mungkin tidak satu, ada beberapa. Mental kita jangan sampai babak belur. Kenapa Ustaz katakan mental kita jangan sampai babak belur? Karena umat muslim harus berada pada tingkatan tinggi kesabarannya. Ada istilah begini, saya tuliskan istilah itu. Lebih baik kalah dalam perjuangan, ingat kalimatnya, lebih baik kalah dalam perjuangan tetapi selamat, daripada mengikuti kejahatan dan menang tapi belum tentu selamat. Contoh, ini kita ambil contoh sederhana. Mungkin saja Israel dan Yahudi ini akan menang atas Iran. Mungkin saja, ini mungkin saja, bahasa mungkin. Pertanyaannya, di akhirat selamat nggak tuh? Nggak selamat, Pak. Karena kemenangan yang hakiki untuk umat muslim itu bukan di dunia, di akhirat. Itu yang dibahasakan oleh Nabi dalam hadisnya. Fase yang kelima. Fase kelima itu al-mustaqbal li hadzal din. Dunia ini, masa depan dunia ini di tangan Islam. Kapan itu? Pada fase yang kelima, alamin hajin nubuwah ats-tsaniyah. Sistem khilafah itu akan bangkit lagi pada fase yang kelima dengan model sistem khilafah yang kedua. Pertanyaannya, apakah sama seperti Nabi dan Khulafaur Rasyidin atau berbeda? Ikhtilaf para ulama. Yang pertama mengatakan sama persis seperti pada masa Nabi. Yang ulama kedua mengatakan bersatunya seluruh negara-negara Islam dalam satu bendera. Seluruh negara-negara Islam bersatu dalam satu bendera. Artinya kalau bersatu dalam satu bendera ada satu komando, dan umat muslim bersatu. Ini yang disebut dengan yang kedua. Artinya Bapak Ibu, kata Nabi, dilihat dalam beberapa riwayat itu, kemenangan umat muslim di fase yang kelima ini hanya berjalan lebih kurang 9 tahun. 9 tahun itu lama apa sebentar? Lama atau sebentar? Itu sangat sebentar sekali. Sangat sebentar sekali. Oke Bapak Ibu, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ada satu kaedah orang kafir selain dari yang tadi kita bilang. Ada namanya politik, ini bahasanya agak-agak susah, Machiavelli. Politik Machiavelli itu politik menghalalkan segala cara. Nah itu kan sudah kita lihat sekarang. Politik menghalalkan segala cara ini Bapak Ibu boleh tengok di seluruh muka bumi ini. Salah satu sistem politik yang dilakukan oleh itu tadi, menghalalkan segala cara. Saya tak bahas kasus Epstein lagi, karena sudah selesai, sudah banyak yang membahas itu. Tapi salah satunya adalah kasus politik yang menghalalkan segala. Sekarang saya tanya, di negara kita ini politiknya menghalalkan segala cara atau tidak itu? Bapak Ibu yang jawab, bukan saya ya. Jadi bertanggung jawabnya sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Itu penting. Jadi kalau mereka yang jawab, saya agak aman sedikit gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Baik. Kita lihat Bapak Ibu. Sekarang kita lihat. Ketika ada seorang content creator bilang begini, kata beliau begini, Ustadz, sudah tidak zamannya kita sekarang itu seperti dulu gitu. Udah nggak zamannya. Zamannya kita sekarang ini zamannya modern. Dulu itu jadul Ustadz. Tidak ada duit, semua cuma barter saja. Itu zaman dulu. Kita nggak mungkin kembali pada masa itu lagi. Siapa bilang tidak mungkin? Yang bilang tidak mungkin siapa? Ketika nanti masanya di mana listrik ini akan padam selama 40 hari meskipun riwayatnya lemah, artinya pada saat itu orang tidak akan lagi menggunakan HP. Jangankan HP, lampu saja tak ada, yang ada lampu strongking. Itu akan kembali pada masanya Pak. Kita lihat Jepang. Jepang hari ini meminta warganya, murid-muridnya kembali kepada membaca buku dan menulis pakai pulpen. Coba bayangkan, mengapa mereka kembali Pak? Mengapa mereka kembali menulis? Dalam satu syair dikatakan begini, al-ilmu saydun wal kitabatu qayduhu qayyid suyudaka bil hibalil wathiqah. Tahu Bapak Ibu alasan mengapa daya ingat para ulama terdahulu itu kencang kuat? Salah satunya tulisan.
Siapa nabi yang mengajarkan tulisan? Penemu pulpen pertama itu siapa? Nabi Idris alaihissalam. Menulis pakai apa? Ala kadarnya. Bagaimana caranya? Wallahu alam. Belum hidup saya zaman itu. Benar Pak? Tapi penulis pertama itu Nabi Idris. Diakui Pak. Dunia yang mengakui, bukan kita. Kita umat muslim ini baru mengakui bahwa Idris itu penulis pertama. Itu baru abad ke-19. Coba bayangkan. Itu dalam sejarah loh. Baru abad ke-19 umat muslim. Bayangkan, kita lihat kembalikan sejarah ya Bapak Ibu. Kita kembalikan sejarah. Pada masa dinasti Abbasiyah, itu ilmuwan muslim itu bertebaran Pak. Ilmuwan muslim itu bertebaran. Kita umat muslim ini baru sadar bahwa punya ilmuwan muslim di abad ke-19. Itu tidak sengaja lisannya para pakar-pakar filsafat barat itu kepleset lidahnya. Apa salah satunya? Ibnu Sina, bidang kedokteran. Itu kepleset itu Pak. Jadi salah satu ilmuwan barat itu saking keplesetnya dia mengatakan teori kedokteran itu terkhusus pada bidang bedah itu punya Ibnu Sina. Avesin mereka panggil itu. Itu ketika disampaikan dalam satu forum, kaget Pak. Para ilmuwan barat ini kaget, filsafat barat ini kaget. Lu kok bisa? Di situ muncul Pak. Ternyata di antara yang hadir itu ada orang yang jujur juga Pak. Mulai bermunculan. Nah, ilmuwan muslim kemudian belakangan ini kemudian memunculkan itu. Makanya baru kita familiar di abad ke-20 ame semua. Tahu Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Jabar dan lain sebagainya. Meskipun mereka semua ini berbeda-beda secara pegangan, tapi satu hal kuncinya Pak. Cerdasnya mereka tidak tanpa agama. Tidak ada mereka ini yang mengatakan zakat itu ditinggalkan. Tidak ada. Tidak ada Pak. Tidak ada mereka ini yang mengatakan semua agama sama. Tidak ada Pak. Tidak ada. Al-Hallaj ada seorang namanya Al-Hallaj itu. Saking berbahayanya Al-Hallaj itu, ditakuti orang. Takut bahwa aliran dia ini tersebar. Itu tidak pernah mengatakan bahwa semua agama itu sama. Tidak ada. Jangankan Al-Hallaj, orang kafir pada masa Nabi sadar dia kafir itu agama sendiri dan muslim sendiri. Sampai dia bilang, hari ini kami menyembah agama Tuhanmu, besok engkau menyembah Tuhan kami. Itu bayangkan Pak. Sampai sebegitunya. Loh kok kita hari ini datang dengan gagah mengatakan muslim. Itu yang disebut dengan muslim mental bobrok tadi. Muslim mental babak belur. Kita tidak siap kalah. Kita pengen menang cuma salah tempat. Pengen menang bergabung dengan orang penjahat. Ini dalam ilmu loyalitas al-wala wal bara dibahas. Ini persoalan akidah. Jadi bergabung dengan orang kafir, bergabung dengan musuh yang jelas-jelas memusuhi kita, itu tidak punya iman, tidak berakidah. Tidak berakidah. Jadi kalau kita nih bergabung, kita nih tahu itu ada musuh kita yang dia memerangi kita kerjasama dengan dia, pengkhianat. Yang kedua, kalau kita kerjasama dengan dia, tahu dia musuh kita yang memusuhi Islam, tapi kita kerjasama dengan mereka, itu namanya nifaq, munafik. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Baik, kita kembalikan kepada judul kita tadi. Kembali kepada, kalau bahasanya kembali ke laptop, kata tukul. Baik Bapak Ibu, itu dinasti Mongol yang dihancurkan oleh Mamalik. Pada saat itu kedikdayaan Mamalik, kedikdayaan Mongol itu sampai seantera dunia ini tahu Pak. Sama istilahnya ketika Babilonia dimusnahkan oleh Persia, dan siapa orang yang menundukkan Persia? Muslim. Bayangkan, Konstantinopel dengan gagahnya, Romawi dengan gagahnya, siapa yang menundukkan? Muslim. Pertanyaannya, di mana letak kemunduran Islam pada saat itu? Justru mohon maaf, kita umat muslim ini harus sadar. Kita yang harus sadar, bukan mereka yang harus sadar. Tapi kita ini tak sadar-sadar. Nengok duit 1 miliar aja goyang kita Pak. Bukan hanya Bapak Ibu saja, semuanya maksudnya begitu. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Ini persoalan. Itulah, begitulah mudahnya, begitulah murahnya harga agama di mata orang-orang yang tidak beriman. Muslim tapi tidak ini yang disebut Pak oleh beliau, yang disebut oleh Nabi, yang disebutkan oleh mereka bahwa Islam itu hanya rusak di tangan umat Muslim. Islam ini tidak akan rusak di tangan orang kafir, tidak. Islam ini rusak di tangan orang Muslim. Salah satunya itu Pak, kasus-kasus yang kita lihat sekarang.
Mohon maaf, beberapa hari yang lalu, 2-3 hari yang lalu, itu banyak yang kirim video ke saya. Videonya aneh-aneh, Pak. Penyimpangan agama, mempermainkan ayat Al-Quran. Saya bilang, saya sudah capek bahas ini. Semakin kita bahas, semakin banyak yang hadir. Semakin banyak yang melecehkan Al-Quran, yang melecehkan ini ayat Arab. Saya bilang, ini orang maunya apa gitu loh. Ya Allah ya Rabbi, inilah kunci kesabaran kita, Pak. Betul-betul harus sabar ini untuk mumpung bulan Ramadan ini, Pak. Ini kalau bukan Ramadan nih, kayaknya bisa jadi caci maki keluar semua nih. Coba bayangkan, Pak. Pertanyaannya sederhana, Pak. Apa maksudnya? Saking bahayanya penyakit eksistensi, viralisme, itu sudah disampaikan Nabi. Boleh zam-zam fatu'rab, kata Nabi. Kalian kencingkan zam-zam itu, besok kalian terkenal tuh. Itu belum ada media sosial. Ketika media sosial belum ada, HP belum ada, Nabi sudah katakan boleh zam-zam fatu'rab, kencingkan sumur zam-zam, ente terkenal. Betul, Pak. Sampai hari ini cerita itu masih ada itu. Dan uniknya lagi dibuat oleh manusia sekarang. Nabi kasih peringatan, kita buat. Itu uniknya manusia sekarang. Tidak dikasih tahu, pengen cari tahu. Setelah dikasih tahu malah berbuat. Itu kan lucu. Huzaifah ibn Yaman bertanya tentang dosa, jangan sampai umat muslim ini berbuat. Oh, Huzaifah ibn Yaman, kata Nabi, wa kuntu as'aluhu. Huzaifah ini bertanya sama Nabi, yang ditanya tuh tentang dosa. Yang lain bertanya tentang tahajud, ibadah. Huzaifah bertanya tentang dosa. Kata Huzaifah, kalau aku tahu, aku bisa menghindari. Kebalikan dengan makhluk sekarang, manusia sekarang, dicari tahu untuk dilakukan. Bayangkan, Pak. Jadi kita ini sedang, nah sekarang saya tanya, penjajahan yang sebenarnya itu Belanda apa sekarang? Itu penjajahan yang sesungguhnya. Penjajahan yang sesungguhnya itu adalah penjajahan pada urusan agama. Makanya Bapak Ibu, lebih parah perang pemikiran daripada perang senjata. Rusaknya lama. Lama sangat. Sampai hari ini 1924 sampai hari ini kita belum merdeka secara pemikiran. Kita dibabak belur terus, Pak, sampai pada puncaknya babak belur. Baik, sampai di sini bisa dipahami, Bapak Ibu? Nah, baik. Ini saya bingung juga menutupnya lewat mana ini. Kemudian yang kedua, apa yang Anda maksud mundur ke belakang atau lebih jauh lagi pada masa dinasti Abbasiyah yang menguasai seluruh dunia? Boleh dicek, Pak. Dicek. Semenanjung itu kekuasaan Abbasiyah semua. Semenanjung pandang, sejauh mata memandang, itu kekuasaan Abbasiyah semua. Kekuasaan Abbasiyah semua. Wilayah kekuasaan apa? InsyaAllah kalau ada waktu, kapan waktu kita bahas itu kejayaan Abbasiyah itu. Dimulai dari dinasti Umayyah, nanti sampai pada masa dinasti Abbasiyah, sampai pada Andalusia, sampai pada akhir dinasti Turki Utsman. Itu kejayaan Islam terbentang luas, Pak. Satu-satunya satu-satunya superhero yang bisa menerjemahkan maksud daripada Aristoteles dan Plato, Ibn Rushdi, Averroes. Itu dibunuh, bukan dibunuh, difitnah. Setelah difitnah, diusir, dipulangkan ke kampungnya, wafat di sana. Setelah dipenjara dulu, setelah dipenjara diusir dia dari Andalusia itu. Setelah diusir sampai wafat dia di kampung. Itu pelakunya siapa? Ateis. Orang-orang yang tidak makanya Bapak Ibu, setelah kasus itu muncul bahasa, muncul berbagai macam penelitian daripada ilmuwan-ilmuwan barat itu, semakin tinggi tingkat keateisan seseorang akan semakin sejahtera. Pertanyaannya, betulkah ini salah satu pendukung untuk memunculkan yang disebut dengan sekulerisme? Atau pada masa dinasti Umayyah, atau sebelumnya lagi Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz setelahnya, ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab siapa yang tak kenal, Pak? Siapa yang tak kenal? Setelah Nabi, penaklukan Yerusalem itu cuma bisa di tangannya Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab itu kemudian baru ditaklukkan oleh ulama-ulama setelahnya, para pemimpin panglima-panglima perang setelahnya. Tapi pembuka pertama adalah Umar bin Khattab. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Atau pada masa Khulafa atau Khalifah Harun ar-Rasyid. Oh, apalagi pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid cemerlang, sangat cemerlang sekali. Makanya Bapak Ibu yang pakai kacamata, lensa-lensa ini tuh dasarnya adalah dari ilmuwan muslim. Dasarnya dari ilmuwan muslim, harus diakui, Pak. Kalau Bapak Ibu belajar filsafat itu, ada bapak sosial namanya Karl Marx. Karl Marx itu belajar dari murid-muridnya, itu adalah muridnya daripada Ibnu Khaldun.
pengarang buku judulnya Muqaddimah. Muqaddimah itu bukunya Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun itu ilmuwan muslim di bidang sosial. Maka bapak sosial itu bukan yang lain, itu Ibnu Khaldun itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Baik, kita kembalikan Bapak Ibu. Kita potong sampai di situ. Nah, maka apa kesimpulan kita Bapak Ibu sekalian berbahagia? Yang pertama kesimpulan kita adalah Islam ini pernah berjaya dan akan kembali berjaya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mengingkari kejayaan Islam, berarti Bapak Ibu tidak beriman. Ratu Elizabeth, Raja Ferdinand, itu mereka lebih dulu mengakui akan munculnya Islam kemudian. Artinya, mereka sudah paham melalui para ahli kitab mereka yang mengatakan kepada mereka bahwa Islam ini akan bangkit kembali. Akan bangkit kembali. Artinya mereka sudah lebih tahu. Harusnya kita sebagai Muslim lebih tahu dan memanfaatkan itu. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian berbahagia, ini nasihat untuk kita. Nabi pernah bilang kepada Zainab binti Jahshin. Kata Nabi kepada Zainab binti Jahshin, wailun lil arabi. Sebelum Nabi bilang wailun lil arabi, Nabi bilang la ilaha illallah. Ulama mengatakan apa maksudnya? Pegang teguh tu tauhid, pegang teguh tu akidah. Ruh perjuangan kita sedang hilang. Kalau anda tidak berpegang teguh dengan akidah yang baik, iman yang kuat, anda ikut meleset. Itu kejadiannya kan? Sudah banyak kejadiannya Pak. Kata Nabi, pegang tu la ilaha illallah. Pegang, sekuat mungkin pegang. Jangan sampai goyang. Megangnya Bapak Ibu, megangnya itu harus kuat beneran. Jangan cuma pegang biasa saja. Itu kena angin kencang, habis hilang itu Pak. Itu kata Nabi, la ilaha illallah. Dilanjutkan sama Nabi, wailun lil arabi, syarrun qad iqtaraba. Kejahatan untuk jazirah Arab mulai mendekat. Kejahatan untuk jazirah Arab mulai mendekat. Sekarang Bapak Ibu tengok di jazirah Arab itu, apa yang tak nampak sekarang? Wanita seksi ada, orang bejat banyak. Sekarang, dulu mungkin tidak, tapi sekarang itu perkataan Nabi terbukti apa tidak? Artinya Bapak Ibu, semakin mendekat ke sini, kita harus betul-betul berpegang. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, itu yang disampaikan oleh Ustaz Alfian Tanjung tadi. Muslim, orang mukmin mentalnya nggak boleh babak belur. Jangan sampai kita umat mukmin ini mental kita yang babak belur. Jadi Bapak Ibu, tidak ada istilah riba halal, tidak ada. Tidak ada istilah suap halal, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada istilah suap halal, riba halal, tidak ada. Narkoba halal, tidak ada. Minuman keras halal, tidak ada. Babi halal, tidak ada. Tidak ada. Yang jelas keharamannya tidak akan mungkin menjadi halal, kecuali akan muncul kelompok yang menghalalkan. Itu mungkin. Tapi Bapak Ibu, yang perlu kita pahami, kitanya yang harus berpegang. Itu yang ketiga. Yang keempat Bapak Ibu, di masa babak belur ini, kita semua mesti akan merasakan, yang betul-betul beriman mesti akan merasakan sakitnya bagaimana hidup di dunia dengan tingkat kesabaran yang penuh, yang kuat. Wasbir bima asabak. Sabarlah dengan musibah yang kau alami. Apa salah satu musibah yang dialami oleh umat muslim hari ini adalah pendangkalan akidah. Dan ingat Bapak Ibu, untuk mendangkalkan akidahnya kita ini perlu berbagai macam teori, metode. Salah satunya pada aspek ekonomi, politiknya, pasar sahamnya, dan lain sebagainya untuk menghancurkan kita. Dan ini semua adalah ranahnya, adalah strategi mereka untuk menghancurkan agama kita. Memang yang melakukannya itu adalah tangan-tangannya saja. Orang-orang yang di belakangnya adalah yang disebut dengan makhluk rahasia, secret society, masyarakat rahasia yang dulunya menyembunyikan diri, tapi hari ini tidak lagi. Mereka tak perlu lagi menyendirikan, tidak perlu lagi mereka menyembunyikan diri mereka, identitas mereka, yang hari ini kita sebut sebagai muncul kembali kelompok Freemasonry. Artinya adalah kelompok yang selalu berada di belakang kehancuran tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang kita sampaikan ini adalah untuk peringatan bagi kita betapa dekatnya kita dengan kejadian-kejadian dan kerusakan-kerusakan itu. Jika kita tidak berada pada posisi serius dalam menahan akidah kita, memperkuat akidah kita, maka bisa dua kemungkinan: kita yang selamat, mereka yang mengikuti kita, atau kita yang mengikuti mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini bisa
menambah keyakinan kita, kekuatan kita dan keimanan kita. Setidaknya ketika kita tidak mampu berbuat, kita bertahan dengan akidah yang benar, akidah yang betul, agar kita bisa selamat dunia dan akhirat. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Karena ini perangnya pemikiran agak berat. Jadi apa yang mau kami tanyakan Ustaz? Kami pun bingung ya. Yang penting sekarang jaga keluargaku, anfusakum wa ahlikum nar. Tak bosan-bosan kita sampaikan. Jaga anak, jaga keluarga, jaga suami, jaga istri. Kalau cuma sekedar hal-hal itu, ya sebisa mungkin kita jaga Pak. Istiqomah dalam memboikot produk-produk apapun itu, jangan kasih kendor. Kalau bisa jangan kasih siapapun. Kalau bisa hari ini siapapun yang memakai produk itu, Bapak Ibu punya lisan, sampaikan bahwa kita punya dakwah semua, kita semua berdakwah, bukan kami-kami saja. Bapak Ibu juga ikut berdakwah. Setiap nampak orang yang beli produk, kalau perlu di toko-toko tuh produk-produk, cuman masih agak ragu tuh, karena oh ini masa di dalam toko kami bilang produk. Jadi kalau Bapak Ibu malu, suruh saja anak kecil. Jadi anak kecil kan nggak punya rasa malu dia. Jadi anak kecil bilang ini produk ini, insya Allah nggak akan ada yang marah itu, karena anak kecil. Jadi kalau yang kita takut ya silakan, mudah-mudahan Bapak Ibu. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزولهم ووسع مدخلهم واجعل الجنة مثواهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اختمنا بالصالحين اللهم اختمنا بالصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا من المستقيمين في عبادتك وفي دينك يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل القرآن حجة لنا ولا حجة علينا اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل أهلتنا من أهل القرآن الذين نحن خاصتك وأهلك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.